Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Maulidia Alfitroh dengan NIM 21410107018 dari kelas Matematika 3. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan pembahasan materi fikih sebagai tugas UAS mata kuliah fikih. Pada bab yang pertama yaitu membahas sejarah fikih di zaman Rasulullah hingga sekarang. Yang pertama yaitu fikih pada masa Rasulullah. Fikih pada masa Rasulullah dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah ini, umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan. Kemudian selanjutnya, periode kedua dalam periode Nabi ialah periode Madinah, yaitu masa di mana Rasulullah telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat. Masa inilah umat Islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus-menerus bertambah. Rasulullah mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Yang kedua yaitu fikih pada masa sahabat. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru, para sahabat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Disebabkan keduanya adalah sumber hukum Islam di masa ini. Berdasarkan kedua sumber hukum itulah para khalifah dan sahabat berijtihad dengan menggunakan akal pikiran pada umumnya dalam memutuskan hukum. Sahabat tidak sendirian, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat lain, takut kalau salah. Tiga yaitu fikih pada masa takwin dan taklid. Yang pertama, takwin. Berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam menjadi faktor utama dalam mendorong berkembang hukum Islam. Yang kedua yaitu taklid. Masa taklid adalah masa ketika melemahnya para ulama, ketika semangat dalam melakukan ijtihad mutlak dan mereka kembali ke dasar tasyri' yang asasi dalam istibatan hukum dari nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang keempat yaitu fikih pada masa tokoh dan mazhab. Menurut Sufi telah ada 5 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Syafi'i. Masa ini berlangsung sesuai dengan lahirnya imam-imam mazhab, di mana setiap mazhab berkembang sangat pesat. Yang kelima yaitu fikih pada masa modern. Modernisme atau pembaruan paham yang berusaha melakukan aktualisasi kembali sesuatu yang sebelumnya dianggap aktual. Yang selanjutnya, bab kedua adalah memahami definisi dan urgensi ilmu fikih. Hukum-hukum syariat yang bersumber dari kitab Allah. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah seperti wudhu, sholat, puasa, haji, dan yang sebagainya. Dan ini disebut dengan fikih ibadah. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan seperti pernikahan, talak, nasab, persusuan, nafkah, warisan, dan yang lainnya. Dan ini disebut fikih al-ahwal al-syakiyah. Yang ketiga yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan antara mereka seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan, dan yang lainnya. Yang ini disebut fikih muamalah. Yang keempat yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin atau kepala negara. Yang kelima yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan seperti penjagaan keamanan dan ketertiban seperti hukuman terhadap pembunuh, pencuri, pemabuk, dan yang lainnya. Yang ini disebut sebagai fikih al-uqubat. Yang keenam yaitu hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya. Yang ketujuh, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku yang baik maupun yang buruk, dan ini disebut dengan adab dan akhlak. Ketiga yaitu jenis-jenis aliran ilmu fikih. Yang pertama yaitu aliran Syafi'iyah atau aliran mutakallimin. Aliran ini juga disebut aliran jumhur ulama. Aliran ini disebut Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan sistem ini. Aliran pemikiran ini disebut dengan Thariqah Asy-Syafi'iyah. Yang kedua yaitu aliran Hanafiyah. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Tegasnya, mereka menyusun usul fikih sengaja untuk memperkuat mazhab yang mereka anut. Oleh sebab itu, sebelum menyusun setiap teori dalam usul fikih, mereka terlebih dahulu melakukan analisis mendalam terhadap hukum furu' yang ada dalam mazhab mereka. Sistem yang digunakan aliran ini dapat dipahami karena usul fikih baru dirumuskan oleh pengikut mazhab Hanafi. Karena Abu Hanifah pendiri mazhab ini meninggal. Kemudian yang ketiga yaitu aliran mutaakhirin. Aliran mutaakhirin adalah gabungan dari aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Para ulama yang menggunakan aliran ini adalah para ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Aliran ini dalam
perkembangannya untuk menggabungkan kitab usul fikih aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Pemikiran yang diterapkan pada aliran ini adalah para ulama yang dalam pembahasannya memadukan antara dua aliran tersebut. Bab yang keempat yaitu taklid, talfiq, dan ittiba. Yang pertama, taklid. Asal kata taklid yaitu qallada yuqallidu taklidan yang artinya meniru, menghiasi, menyerahkan, serta menyimpan. Sedangkan secara istilah yaitu mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Yang kedua yaitu talfiq, berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeimbangkan atau menyatukan dua sisi yang berbeda. Meskipun tergantung pada istilah, talfiq memperoleh atau mematuhi hukum suatu peristiwa dengan mengambilnya dari mazhab yang berbeda. Yang ketiga yaitu ittiba, berasal dari bahasa Arab yaitu kata fi'il ittiba, yattabi'u ittibaan, yang artinya menuruti atau mengikuti. Orangnya disebut dengan muttabi atau orang yang mengikuti. Bab yang kelima yaitu sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu ihtisan. Dari segi bahasa, ihtisan berarti menganggap sesuatu yang baik yang terambil dari kata al-husna. Sedangkan istihsan menurut istilah usul fikih seperti dikemukakan oleh Wahas al-Zuhali terdiri dari dua definisi, yaitu yang pertama memakai kios kafi dan meninggalkan kios jali karena ada petunjuk. Yang kedua maslahah al-mursalah. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti manfaat dan kata mursalah berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu maslahah mursalah menurut istilah seperti dikemukakan Abdul Wahab Halaf berarti suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasinya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Kemudian yang ketiga, istihsab. Kata istihsab secara etimologi berarti meminta, ikut serta secara terus-menerus. Menurut istilah usul fiqh, kata Abdul Karim Zaidan berarti menganggap tatapannya status sesuatu seperti keadaan semula, seperti belum terbukti ada sesuatu yang merubahnya. Kemudian yang keempat, urf atau adat kebiasaan. Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi usul fiqh seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Kemudian yang kelima, syar'u man qablana. Yang dimaksud dengan syar'u man qablana adalah syariat atau ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Apakah syariat yang diturunkan kepada mereka itu berlaku pula kepada umat Nabi Muhammad? Masalah ini merupakan pokok tersendiri dalam pembahasan usul fiqh. Kemudian yang keenam, mazhab sahabi. Maksud dengan mazhab sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Adapun yang dimaksud sahabat Rasulullah ialah setiap orang Muslim yang hidup bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Misalnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, dan Khotobah, Aisyah, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketujuh yaitu Sa'ad al-Zariyah. Kata Sa'ad menurut bahasa berarti menutup dan kata al-Zariyah berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, Sa'ad al-Zariyah secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. Bab yang keenam yaitu pengertian dan sejarah mazhab fikih. Pengertian mazhab fikih adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Macam-macam mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Sejarah Imam Hanafi. Pada saat usia beliau masih muda, Imam Hanafi sempat menyaksikan beberapa sahabat Rasulullah karena beliau sempat meriwayatkan hadis dari salah satu sahabat Nabi. Jadi Imam Hanafi adalah seorang tabi'in. Yang kedua yaitu Maliki. Kemahiran Imam Maliki dalam bidang fikih telah menyebar ke seluruh dunia dan ketenarannya menjadi terkenal di sebagian belahan bumi. Banyak orang datang kepadanya dan mereka mengindahkan nasihatnya. Kemudian yang ketiga Syafi'i. Beliau juga belajar dari banyak ulama-ulama Hijaz.
Dalam pengembangan Imam Syafi'i telah tersebar ke berbagai negara muslim. Mazhab ini benar-benar konsisten dan tidak keluar sama sekali dari garis-garis besar ajaran Al-Quran, Sunnah Rasulullah, ijma ulama, dan qiyas. Kemudian yang keempat, Hambali. Dia adalah seorang pemimpin umat Islam di seluruh dunia, juga seorang seniman untuk negara Irak dan ahli di bidang legenda Rasulullah, juga seorang zuhud yang dewasa, penerang dunia, dan suri tauladan bagi umat sunnah. Kemudian, bab yang ketujuh adalah fikih dan syariat. Perbedaan fikih dan syariat. Yang pertama, syariat adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi sebagai Rasulnya. Sedangkan fikih pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Kemudian perbedaan yang kedua, syariat itu fundamental, mempunyai ruang lingkup lebih luas. Sedangkan fikih instrumental, terbatas dalam hukum yang mengatur. Kemudian, bab yang ketujuh adalah fikih dan syariat. Perbedaan fikih dan syariat. Yang pertama, syariat adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi sebagai Rasulnya. Sedangkan fikih pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Kemudian perbedaan yang kedua, syariat itu fundamental, mempunyai ruang lingkup lebih luas. Sedangkan fikih instrumental, terbatas dalam hukum yang mengatur. Kemudian perbedaan yang ketiga, syariat berlaku adil, sedangkan fikih tidak berlaku adil, maka sangat dimungkinkan dapat berubah dari masa ke masa. Perbedaan keempat, syariat hanya ada satu, sedangkan fikih berjumlah banyak. Kemudian bab yang ke-9 yaitu riba dan contohnya dalam perspektif 4 mazhab. Pengertian riba menurut mazhab Hanafi, riba adalah kelebihan yang dilakukan pembeli dan penjual di dalam tukar-menukar, namun bukan merupakan imbalan. Kemudian menurut mazhab Hanafi, riba adalah adanya imbalan pada transaksi yang tidak diketahui takaran dan ukurannya pada saat transaksi atau adanya penundaan saat penyerahan kedua barang yang ditukarkan salah satunya. Menurut mazhab Maliki, riba menurut mazhab Maliki ini hampir sama dengan mazhab Syafi'i, namun suatu yang membedakan ialah ilat transaksi yang tidak kontan pada bahan makanan yang bisa ditahan lama. Kemudian menurut mazhab Hambali, riba adalah barang tertentu yang dapat ditukar dengan jumlah yang berbeda dan akan menjadi riba bila dilakukan secara tidak kontan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.